siap banget kalau jadi OSIS. Sampai akhirnya sampai mau lulus masih Masih berasa bener, karena memang pasti beda ya rasanya karena dengan SMA kan. Halo semuanya, selamat datang kembali di tayangan Kasisma, karya siswa Disma. Nah kali ini kita kembali kedatangan alumni yang juga dulunya adalah OSIS seingat saya. Karena ini angkatannya Kak Chandra ini dulu cukup banyak kegiatan sehingga saya cukup ingat sama Kak Chandra. Kak Chandra gimana, sehat? syukurnya sehat. Sehat selalu. Nah sekarang Kak Chandra perkenalkan diri dulu, namanya siapa, sekarang bekerja di mana, dan dulu kelas apa? Oke, halo semua. Jadi perkenalkan, nama saya Nimade Chandra Widayanti, biasa dipanggil Chandra. Saat ini saya bekerja sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Denpasar, yaitu SMP Pegri 3 Denpasar. Kalau dulu saya kelas 3 itu di kelas IPA 1. IPA 1 ya dulu ya? Oke, jadi Kak Chandra dulu adalah kelas IPA. Nah sekarang jadi guru berarti di SMP Pegri 3 Denpasar. Di mana alamat itu SMP-nya itu ya? Itu di Jalan Gunung Agung Gang 5. Oh, di sebelahnya SMP berapa itu ya? SMP 2 atau SMP 4? Ya SMP 2 dulu, terus SMP Negeri 4 baru nyambung ya. Oh iya, gede-gede loh itunya. Apa namanya? Oh, billboard. Gedungnya. Iya, billboard yang depan tuh loh gede. Karena saya juga banyak mendengar. Kenapa akhirnya kita undang juga Kak Chandra ini? Karena SMP tempat beliau bekerja, saya tuh gaungnya keras banget loh, maksudnya salah satu SMP swasta favorit yang sering banget kelebihan peserta didik kayaknya banyak aja yang daftar untuk ukuran SMP swasta, termasuk ini loh, termasuk hebat loh, karena banyak sekali SMP negeri tapi SMP negeri tidak pernah kekurangan peserta didik gitu. Jadi itu pasti saya yakin karena tenaga pengajar juga yang luar biasa. Nah sekarang Kak Chandra kita mau bahas sedikit nih sebelum kita nyampe ke pekerjaan sekarang nih. Kak Chandra dulu sekolahnya kuliahnya apa? Saya kuliah di jurusan pendidikan, itu jurusan bahasa Inggris di Universitas Mahasiswati Denpasar. Mahasiswati Denpasar, pendidikan, tapi bahasa Inggris. Oke. Terus gimana kok ceritanya bisa langsung ke Pegri? Apakah ada proses ngabdi dulu kemana-mana dulu, apa langsung di SMP 3? Iya, itu ceritanya sebenarnya panjang Bu, dari setelah... tenang aja, panjang maksudnya, tenang aja. Ya, jadi setelah tamat SMA itu saya langsung kerja sebenarnya. Kerja. Jadi istilahnya kerja sambil kuliah. Iya. Jadi pertama saya kerjanya di perusahaan interior. Perusahaan interior itu bagian administrasi yang mempromosikan produk-produk kerajinan gitu. di Bali ke luar negeri. Gitu. Setelah berjalan tamat kuliah, saya ditawarkan di sebuah kantor pengacara. Nah kebetulan jauh ya, jadi saya pengen nyoba saat itu. Tapi pas pengacara itu juga kliennya adalah bule-bule, jadi nyambung gitu. Jadi saya di sana, tapi memang ke hukumnya lebih keras kan gitu. Nah, tapi di sana nggak lama, cuma setahun Bu. Akhirnya saya diarahkan untuk ya udah cari pendidikan aja yang sesuai gitu. Yang ngarahin siapa nih? Orang tua dong pastinya. Boleh jujur Bu? Siapa nih? Pacar apa suami sekarang? Udah nikahan nih Chandra ya? Sekarang kebetulan saya bertemu juga sama Chandra di sosial media. Sama angkatan-angkatan dulu tuh selalu aktif, tuh selalu endingnya tuh temenan jadi saya tahu perkembangan Chandra kayak apa. Udah nikah ya? Udah punya anak berapa sekarang? Saya sudah punya anak 2 sekarang. Saya. Iya, tapi tetap muda ya ibunya saya. Iya, karena belum kelihatan ban hidupnya. Oke, terus udah gitu. Nah, setelah itu barulah saya mencoba dan akhirnya syukurnya dapat di sana dan sampai sekarang. Jadi dari begitu mengawali karir di dunia pendidikan langsung kena SMP 3, Pegrinya langsung sampai sekarang. Berarti kiprahnya udah berapa lama tuh di situ berarti jadinya? Kurang lebih mau ke 9 tahun. 9 tahun, udah lumayan loh, lama loh. Iya, berarti dulu mengawalinya pekerjaannya adalah sebagai guru biasa dulu nih. Guru biasa. Nah, terus sekarang sudah jadi apa nih? Karena sering banget saya lihat nih nongol-nongol nih terus ya Bu ya, aduh ramein sosial media. Ya jadi gini Bu, saya bersyukur banget dengan jenjang karir saya sebenarnya itu bukan pilihan atau bukan aduh saya harus jadi seperti ini. Enggak pernah saya berencana untuk seperti sekarang ini. Jadi awal saya mengajar itu langsung saya dikasih 3 kelas. Karena memang kekosongan guru saat itu. Nah, akhirnya tiba-tiba karena saya dilihat juga sama kepala sekolah, tiba-tiba belum ada 1 tahun ajaran sudah jadi 5 kelas. Nambah kelas lagi. Akhirnya 1 tahun saya baru mengajar di sana, saya dipercayakan untuk menjadi pembina OSIS di sekolah. Saya di saat itu gimana ya, seneng, sedih. Pokoknya yang di dalam hati tuh
saya bahagia Bu. Jadi dulu saya di SMA 2 Jadi OSIS kan dulu? Iya. Jadi akhirnya saya Ngerasain ngerasa jadi nih, pembina kayak gimana gitu. Jadi dalam hati tuh saya nggak bisa ngungkapin, tapi saya benar-benar bahagia. Bukan beban, tapi saya senang banget gitu. Akhirnya setelah 3 tahun 4 tahun, saya ditarik untuk membantu di kurikulum. Oh, jadi wakil kepala Wakil sekolah. kepala urusan kurikulum di Berat sana. loh kurikulum itu. Aduh. Karena ngurusin jadwal, ngurusin pembelajaran kan. Terus Iya, gimana tantangannya? Karena basicnya kan bahasa Inggris. Iya. Nah, sekarang masuk ke pembelajaran gimana tuh ribetnya tuh menyesuaikan diri? Sangat, kalau dibilang ribet sangat ribet Bu ya. Tapi saya sendiri senang mempelajari itu Bu. Jadi kemarin itu khususnya waktu PPG, saya sempat ikut PPG, program profesi guru. Di sana saya dapat banyak pendidikan tentang bagaimana manajemen sekolah yang seperti membuat kurikulum dan segala macam itu. Jadi nyambung jadinya di sana. Akhirnya bisa belajar total. Dan pasti ada sesi sharing juga dong sama teman-teman yang lebih senior pasti bener, gitu ya. Iya, jadi ada di sana sih kebetulan ada senior kurikulumnya masih, jadi saya masih dibimbing sama masih beliau. Terus ditanya ya, artinya pasti tidak akan ada yang mengalahkan sama yang namanya pengalaman ya. Iya, benar. Kalau kita yang muda-muda, kalau sampai lupa sama pengalaman yang tua tuh susah ya kan, karena kalau sudah di jabatan tuh Chandra biasanya kan dekat sama kesombongan, dekat sama ego. Jadi kalau Chandranya selalu look up sama senior, pasti akan selalu dapat ilmu baru lagi jadinya. Bener. Terus sambil wakil kurikulum juga sampai jadi pembina OSIS juga masih berarti? Pembina OSIS juga masih, tapi karena pandemi, terutama jadinya, SMP, kita belum bisa aktif jadinya selama pandemi ini. Tapi kalau kemarin itu tetap saya megang pembina OSIS juga gitu. Sekarang berarti kesibukannya banyakan dari rumah atau ngantor tetap seperti biasa? Tetap ngantor seperti biasa Ibu, karena sekolah swasta itu kan tantangannya lumayan berat ya, Ibu beda ya. Kalau sama sekolah negeri ya, sekolah negeri itu biasanya nggak ngiklan. Kalau sekolah tuh harus Ibu harus bekerja keras untuk mendapatkan nama ya. Gitu, jadi bukan kita promosinya baru tahun ajaran baru kita promosi, tapi sepanjang tahun itu kita gimana caranya kita mewujudkan program-program yang bisa dikenal sama karena itu kan branding masyarakat juga. Branding kalau misalnya nggak tiba-tiba sekarang baru nongol ada piala ya nggak diinget sama masyarakat gitu jadinya. Berarti tantangannya gimana nih? Bedanya apa nih waktu Chandra jadi guru biasa lalu sekarang menjadi seorang waka kurikulum, itu apa tantangannya? Pastinya pembagian waktunya lebih harus gini Bu ya. Maksudnya dulu jadi guru biasa kita masih bisa fokus untuk mengajar dan merencanakan pembelajaran apa saja. Tapi kalau sekarang kita lebih memikirkan untuk sekolah. Jadi keseluruhan. Lebih besar lagi. Jadi kita ajak teman-teman, sudah ada yang bisa sukses menggunakan cara ini, kita sharingkan, kita pakai bersama, terus kita menyusun program-program yang memang bisa membuat mutu pendidikan di sekolah lebih baik. Seperti itu. Artinya kan tidak ada tidak ada yang tiba-tiba dipelajari sekarang juga pasti semua berproses. Artinya dulu sebelum kamu dipilih menjadi wakil kurikulum pasti juga berproses dong, penunjukan juga ketertarikan, pasti kan kayaknya bagus nih, gimana ya, akhirnya kepala sekolah juga pasti melihat. Dulu kan Chandra jadi OSIS. Sekarang dulu sibuk, sekarang sibuk. Dulu kuliah jadi ini juga nggak? Jadi enggak, kebetulan. Kebetulan Bu. Nah, makanya pengalaman saya di Wisma ini pas jadi OSIS tuh nggak bisa terlupakan sampai sekarang. Itu benar-benar ya. Malah kalau bisa saya sharing Bu, waktu angkatan saya, OSIS angkatan saya itu nggak pakai periode, kan biasanya periode pergantian OSIS itu di bulan Oktober Oktober Bu ya. Itu karena waktu itu ada upacara besar di sekolah kita jadi diperpanjang jadi nggak serah jabatan dan hampir itu memang harus siap banget kalau jadi OSIS sampai mau lulus masih berasa benar karena jadi pasti beda ya rasanya karena dengan SMA kan apalagi yang dua periode. Saya dua periode kan pasti berasa banget kan gimana rasa kebersamaan sama teman itu benar-benar lebih dekat daripada teman kelas jatuhnya benar banget, bukan saja teman-teman dan OSIS, guru-gurunya juga pasti akan jauh lebih dekat karena kan kami di guru-guru pasti akan lebih atensi sama mereka yang organisasi karena kan mereka pekerjaannya double, artinya ada tugas tambahan dari sekolah, jadi otomatis pasti akan seperti itu. Nah, lalu sejauh mana nih pengalaman waktu jadi OSIS dulu tuh kan organisasi tuh. Dulu Chandra bagian apa sih OSIS dulu? Kalau yang pas periode pertama saya di bidang 5, terus setelah ke periode kedua saya jadi sekretaris. Nah, itu kan berat banget tuh kerjaannya tuh kan. Setiap kegiatan tuh rempong tuh sekretaris. Nah, lalu akhirnya setelah menjadi seorang
pendidik bekerja nih, Iya. besar nggak sih pengaruhnya kebiasaan kamu organisasi dulu tuh? Aduh, kalau dibilang itu sangat-sangat mempengaruhi, Bu. Jadi saya sebenarnya menyadari saya adalah tipikal yang agak pemalu, Bu. Di awal saya pemalu. Jadi tapi saya anehnya saya suka berorganisasi, Bu. Saya tertarik sekali sama organisasi gitu. Iya. Pemalu itu saya bilang gimana? Atau saya agak grogian gitu kalau disuruh tampil di depan. Tapi karena semenjak saya jadi OSIS dulu di SMA itu saya dilatih dan banyak kegiatan itu, jadi saya merasa di sanalah saya sedikit demi sedikit menjadi lebih percaya diri, lebih pede akhirnya. jadinya. Jadi apalagi dengan bimbingan dan binaan para guru, mau kadang disayang, kadang dimarah, wah semua jungkir balik. Itu pokoknya yang paling disayang tapi juga paling sering kena marah. Bener karena kalau konsepnya guru-guru yang dari Sirling saya pasti ngomongin gitu, yang paling banyak bekerja pasti paling banyak salah, paling banyak kena marah pasti begitu. Dan itu pun prinsipnya masih sama di sekolah sekarang, Bu. Sama kan? Kalau di tempat kerja sekarang, kalau memang paling sering ngambil kerjaan ya paling sering kena salah. Tapi kalau yang nggak pernah kerja ya nggak salah kan, dia otomatis orang yang nggak kerja kan gitu ya. Benar banget, Ibu. Tapi itu tidak menjadi halangan ya buat saya sendiri, Bu. Jadi itu benar-benar mentalnya ngaruh banget kan. Dulu yang mentalnya udah biasa di mana, sekarang kayak itu sampai akhirnya kemarin itu saya terakhir presentasi di depan banyak kepala sekolah PGRI Kota Denpasar. Itu saya bilang titik paling tinggi lah sampai saat ini, karena beliau adalah orang-orang hebat gitu, Bu. Iya benar. Groginya luar biasa dong itu di ballroom besar gitu. Jadi saya benar-benar lumayan, itu adalah di sana saya merasa saya bisa dan lancar gitu, Bu. Karena kan kamu udah guru tuh. Beda lah kalau sudah guru udah biasa ngejadi kelas, pasti akan lebih nganggapnya kayak itu ya audiens biasa, jadi nggak terasa begitu grogi gitu. Apalagi memang kamu sudah menguasai apa yang kamu akan bawakan kan. Itu kuncinya. Nah sekarang setelah menjadi seorang waka, kamu paham nggak sih kenapa guru-guru tuh dulu emosional kalau siswanya tuh susah diatur gitu? Aduh, sangat paham, Ibu. Jadi gimana ya, saya semakin kesini semakin mempelajari bahwa peserta didik itu memiliki banyak karakteristik di setiap kelas. Jadi kita nggak bisa menyamakan si A dan si B dengan cara belajar yang sama. Nah itu yang menyebabkan mungkin guru-guru kadang di kelas itu jadi emosi ngajarnya karena tidak menyadari itu. Tidak sama. Jadi mungkin kalau saya sendiri di kelas, ketika kita bisa menghandle berbagai jenis karakter itu, mungkin akan bisa mengatasi akhirnya, Bu. Artinya gitu. Tidak boleh, kalau guru sekarang kan apalagi di K13 kan penyebutannya adalah guru bukan lagi sentral kelas kan gitu ya. Guru itu adalah mediator, kan gitu ya. Jadi bagaimana caranya agar agar siswa ketika nggak dapat jawaban dari guru bisa diarahkan oleh guru dapat jawaban di bidang-bidang lain kan gitu ya. Artinya kita sudah jauh kok berevolusi ya. Sekarang guru tidak lagi harus yang paling tahu, tapi guru tetap harus jadi penunjuk jalan gitu ya. Itu artinya. Nah sekarang saya pengen dong Chandra berbagi juga tantangan yang paling keras dulu waktu dari guru ke Wakase, itu tantangan lingkungannya gimana? Biasanya kan gitu tuh, kamu masih muda, baru masuk, itu gimana tuh? Biasanya kan ada tuh sisi-sisi yang ya begitulah. Memang sih itu tantangannya sih memang dari segi ininya, Bu ya, lingkungan kerjanya itu. Jadi mereka ya beberapa mungkin agak kaget yang dulunya tidak berada di depan terus sekarang berada di depan, duduk berbicara. Nah di sana memang paling terasa beratnya. Tapi saya selalu berprinsip bahwa ketika saya bekerja, saya menggunakan jubah kerja saya. Tidak lagi saya melihat siapa, saya bekerja untuk kita semua gitu. Tapi ketika sudah saya tidak bekerja, saya lepas itu, saya menjadi orang biasa lagi, rekan kerja biasa lagi, seperti itu. Itu artinya memang itu salah satu risiko pekerjaan ya, risiko jabatan. Artinya ketika kita menjabat di sebuah instansi, kayaknya manapun sama begitu, apalagi masih muda ya kan. Jadi pasti ada beberapa orang atau beberapa oknum yang merasa bahwa kok bisa dia ya gitu. Tapi pada akhirnya Chandra sendiri bisa mengatasi itu ya sebagai bagian daripada risiko pekerjaan gitu ya. Nah sekarang situasi pandemi begini tapi masih tetap kantor, lalu sama siswa gimana?
jarak Kalau jauh pakai siswa Zoom tetap atau gimana? daring. Kami perketat ke siswa Bu Co. Kami juga baru aktif ngantornya itu setelah divaksin. Oh, setelah divaksin. Setelah terima vaksin 1-2 baru kami aktif semua ngantor lagi. Kalau dulu sih masih daring gitu. Jadi kalau siswa sih memang untuk SMP terutama karena Iya. mereka masih mobilitasnya terbatas. Kalau ke sekolah harus diantar orang tua Iya, seperti benar. itu. Jadi kami tidak terlalu aktif ke siswa. Gitu. Bener. Kalau di Iya, SMA ya. sih masuk udah mulai bisa Sudah karena kan mulai mereka sudah bisa, cukup iya. dewasa untuk naik motor sendiri. Kalau di Iya. SMP kan pasti lebih susah ya. Gitu, Nah terus tenang. kedepannya apa nih yang belum tercapai nih? Atau target ke depan apa nih ceritanya Chandra nih? Target ke depan apa ya Bu ya? Saya Apakah pengen pengen jadi kepala sekolah nantinya atau pengen jadi pengawas? Kayak itu tracknya kan ke sana tuh Iya. nanti kan tracknya kita ke berkarir gitu ya. Iya. Artinya kan sekarang Chandra jadi guru tetap kan ya? Saya jadi guru tetap yayasan. Oke, Bu. berarti kan Ada sudah satu sih yang saya pengen sebenarnya di dalam hati lubuk yang paling dalam saya tetap ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil Bu. Iya sih ya pasti gitu ya endingnya PNS, PNS. iya. Berarti masih ada rasa ingin menjadi Ingin, itu. iya. Tapi kalau misalnya nanti enggak, apakah Enggak. itu akan jadi sebuah Oh, tidak. apa namanya Keharusan. ya harusnya gitu enggak dong ya. Iya, Kan iya. toh pada akhirnya kita bisa berkarya di mana aja Iya, kan ya. betul, Bu. Kalau menurut saya sih apa dimanapun kita bekerja, pada akhirnya yang itu adalah profesionalitas. Iya benar kan? Benar sekali, Bu, Apalagi Co. di swasta tuh juga kayaknya lebih ketat tuh, Iya, lebih benar-benar tantangannya lebih luar dihitung lagi biasa, kan. Iya. Oke, kalau misalnya saya pengen dong Chandra ngasih tips dan trik sekarang sama teman-teman ataupun adik-adiknya di rumah. Gimana nih caranya menyiasati era kedepannya pekerjaan? Lalu apa nih saran-sarannya buat yang masih rebahan-rebahan aja di rumah ya? Ketika dulu kamu udah aktif, nah gimana nih saran-sarannya? Iya baik, mungkin saya bisa kasih saran buat adik-adik ya terutama yang di Wisma semua bahwa tantangan ke depan itu besar, makin ke depan makin berat. Jadi persiapkan diri mulai sekarang bahwa apapun yang menjadi harapan adik-adik boleh gantungkan cita-cita setinggi langit, pilih cita-cita sebaik mungkin, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Jalan kaki kita itu tetap Tuhan yang akan menentukan nantinya seperti apa dan bagaimana. Yang penting kita tetap semangat. Buat yang selama pandemi ini masih santai di rumah saja, itu kalau bisa tolong isi aktivitas yang lebih bermanfaat. Jadi tidak harus pergi, tapi apa yang bisa membuat sesuatu itu menjadi bernilai. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bu Co. Oke, makasih banyak Kak Chandra. Terima kasih karena sudah berbagi banyak sama kita. Sama-sama. Dan ternyata saya juga nggak tahu kalau ternyata semudah ini sekarang sudah menjadi waka kurikulum. Semoga nanti lanjut lagi nih kepala sekolah gitu ya, agar nanti siapa tahu SMA 2 minggunya ada kerjasama dengan pasar, kita bisa satuin tuh SMP 3-nya atau SMP 3-nya yang main ke sini. Iya, nanti kita yang minta waktu. Iya, nanti kita bulan Oktober ada DCC loh, di Wisma Creative Competition. Kita akan undang SMP se-Bali nanti. Oh iya, boleh pengennya Bu Co. tuh Nanti biar diundang ringkat. ya Bu Co, Nanti ya. kita pengen tahu nih SMP Gri gimana nih kiprahnya ya. Oke, iya, kita Oke, tunggu. makasih banyak ya Kak Iya, Chandra. sama-sama, Bu Nanti Co. jangan kapok kalau kapan-kapan kita undang lagi. Iya, dengan Oke. senang hati. Oke, itu dia tayangan Karisma kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam tayangan berikutnya. Bye. Dah.